Siapa itu Sigmund Freud? Sigmund Freud adalah bapak psikoanalisis. Sigmund Freud lahir di Moravia 6 Mei 1856 dan meninggal di London 23 September 1939, berasal dari keluarga Yahudi. Awal Freud mengembangkan psikoanalisis adalah ketika ada seorang dokter dari Wina yang mengobati seorang gadis berusia 21 tahun yang menderita gejala-gejala histeri. Dokter ini bernama Joseph Freud. Dia mengobati gadis tersebut dengan metode hipnosa. Metode hipnosa terus dikembangkan oleh Freud hingga menjadi asosiasi bebas yang dipakai dalam psikoanalisis. Psikoanalisis menurut Freud merupakan suatu cara untuk mengobati orang yang menderita gangguan pada sistem saraf otak. Dalam psikoanalisis yang ditekankan atau dipelajari pertama kali adalah diri kita sendiri. Maksudnya adalah kita harus mengintrospeksi diri sebelum jauh mempelajari psikoanalisis. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu struktur kepribadian. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, conscious, prasadar, praskenscious, dan prasadar, unconscious. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni id, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tapi melengkapi, menyempurnakan gambar mental, terutama dalam fungsi dan tujuannya. Topografi tentang kesadaran. Pertama, sadar. Tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental seperti pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran. Yang kedua, prasadar. Prasadar disebut juga ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian, semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Yang ketiga, tasadar. Tasadar adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Struktur baru 1. Id. Id adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan, seperti insting, impuls, dan drivers. Id berproses berdasarkan prinsip kenikmatan, pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Pleasure principle diproses dengan 2 cara. A. Tindakan refleks. Refleks actings adalah reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir, seperti mengejapkan mata, dipakai untuk menangani pemuasan rangsang sederhana dan biasanya segera dan dapat dilakukan. B. Proses primer adalah reaksi membayangkan atau menghayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegang, dipakai untuk menangani stimulus kompleks seperti bayi yang lapar membayangkan makanan atau puting ibunya. 2. Ego. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Ego adalah eksekutif atau pelaksanaan dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama. Pertama, memiliki stimuli mana yang hendak direspon dan atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan ketersediaan peluang yang risikonya minimal. Ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan id. Karena itu, ego yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dari id. 3. Superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Superego bersifat non-rasional.
dalam menuntut kesempurnaan, menghukum dengan keras kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun baru dalam pikiran. Ada 3 fungsi superego. Pertama, mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan moralistik. 2. Merintangi impuls id, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. 3. Mengejar kesempurnaan. Materi yang kedua, B. Dinamika kepribadian. Dalam dinamika kepribadian, Freud menjelaskan tentang adanya tenaga pendorong dan tenaga penekanan. Kateksis adalah pemakaian energi psikis yang dilakukan oleh id untuk suatu objek tertentu untuk memuaskan suatu naluri, sedangkan antikesis adalah penggunaan energi psikis yang berasal dari id untuk menekan atau mencegah agar id tidak memunculkan naluri-naluri yang tidak bijaksana dan destruktif. Bagi Freud, manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. Motivasi ini diperoleh dari energi psikis dan fisik dari dorongan-dorongan dasar yang mereka miliki. Dorongan yang pertama, insting sebagai energi psikis. Hasrat atau motivasi atau dorongan dari insting secara kuantitatif adalah energi psikis dan kumpulan energi dari seluruh insting yang dimiliki seseorang, merupakan energi yang tersedia untuk menggerakkan proses kepribadian. Energi insting dapat dijelaskan dari sumber, tujuan, objek, dan daya dorong yang dimilikinya. A. Sumber insting adalah kondisi jasmani atau kebutuhan. Tubuh menuntut keadaan yang seimbang terus-menerus, dan kekurangan nutrisi misalnya akan mengganggu keseimbangan sehingga memunculkan insting lapar. B. Tujuan insting adalah menghilangkan rangsangan kejasmanian sehingga ketidakenakan yang timbul karena adanya tegangan yang disebabkan oleh meningkatnya energi dapat ditiadakan. Misalnya tujuan insting lapar ialah menghilangkan keadaan kekurangan makan dengan cara makan. C. Objek insting adalah segala aktivitas yang menjadi perantara keinginan dan terpenuhinya keinginan itu. Misalnya, objek insting lapar bukan hanya makanan, tetapi meliputi kegiatan mencari uang, membeli makanan, dan menyajikan makanan itu. D. Pendorong atau penggerak insting adalah kekuatan insting itu yang tergantung pada intensitas besar kecilnya kebutuhan. Misalnya, makin lapar orang sampai batas tertentu, penggerak insting makanannya makin besar. 2. Jenis-jenis insting. Insting hidup disebut juga eros, adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi. Insting ini dorong-dorongan jasmania seperti lapar, haus, dan seks. B. Insting mati atau insting destruktif merupakan motif dasar manusia untuk bertingkah laku negatif atau destruktif. Contohnya adalah tingkah laku agresif baik secara verbal seperti marah dan mencemooh orang lain maupun nonverbal seperti membunuh atau bunuh diri. 3. Distribusi dan pemakaian energi. Dinamika kepribadian ditentukan oleh cara energi psikis didistribusikan dan dipakai oleh id, ego, superego. Jumlah energi psikis terbatas, dan ketiga unsur struktur itu bersaing untuk mendapatkannya. Kalau salah satu unsur menjadi lebih kuat, maka dua yang lain menjadi lemah, kecuali ada energi baru yang ditambahkan atau dipindahkan ke sistem itu. 4. Kecemasan. Freud menjelaskan bahwa kecemasan merupakan situasi efektif yang dirasa tidak menyenangkan yang diikuti oleh sensasi fisik yang memperingatkan seseorang akan bahaya yang mengancam. Kecemasan berfungsi sebagai mekanisme yang mengancam ego karena memberi sinyal bahwa ada bahaya di depan mata. Ada 3 jenis kecemasan, yaitu A. Kecemasan realistis adalah takut kepada bahaya yang nyata ada di dunia luar. Kecemasan ini menjadi asal muasal timbulnya kecemasan neurotis dan kecemasan moral. B. Kecemasan neurotis
adalah ketakutan terhadap hukuman yang bakal diterima dari orang tua atau figur penguasa lainnya kalau seseorang memuaskan insting dengan caranya sendiri yang diyakininya bakal menuai hukuman. C. Kecemasan moral adalah kecemasan kata hati. Kecemasan ini timbul ketika orang melanggar standar nilai orang tua. 5. Mekanisme pertahanan ego. Freud mengartikan mekanisme pertahanan ego sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan id maupun untuk menghadapi tekanan superego atas ego dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredahkan. Mekanisme dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu A. Identifikasi. Mekanisme pertahanan identifikasi umumnya dipakai untuk 3 macam tujuan, yaitu 1. Identifikasi merupakan cara orang dapat memperoleh kembali sesuatu atau objek yang telah hilang. 2. Identifikasi dipakai untuk mengatasi rasa takut. 3. Melalui identifikasi orang memperoleh informasi baru dengan mencocokkan khayalan mental dengan kenyataan. B. Pemindahan atau reaksi kompromi. Ada 3 macam reaksi kompromi, yaitu 1. Sublimasi. Sublimasi adalah kompromi yang menghasilkan prestasi budaya yang lebih tinggi, diterima masyarakat sebagai kultural kreatif. 2. Substitusi adalah pemindahan atau kompromi di mana kepuasan yang diperoleh masih mirip dengan kepuasan aslinya. 3. Kompensasi. Kompensasi adalah kompromi dengan menggantikan insting yang harus dipuaskan. Gagal memuaskan insting yang satu diganti dengan memberi kepuasan insting yang lain. C. Represi. Represi adalah proses ego memakai kekuatan anti-hex untuk menekan segala sesuatu seperti ide, insting, ingatan, pikiran yang dapat menimbulkan kecemasan keluar dari kesadaran. 6. Fiksasi dan regresi. Fiksasi adalah terhentinya perkembangan norma pada tahap perkembangan tertentu karena perkembangan lanjutannya sangat sukar sehingga menimbulkan frustasi dan kecemasan yang terlalu kuat. Orang memilih untuk berhenti pada tahap perkembangan tertentu dan menolak untuk bergerak maju karena merasa puas dan aman di tahap itu. A. Proyeksi. Proyeksi adalah mekanisme mengubah kecemasan neurotis atau moral menjadi kecemasan realistis dengan cara melemparkan impuls-impuls internal yang mengancam dipindahkan ke objek di luar, sehingga seolah-olah ancaman itu terproyeksi dari objek eksternal kepada diri orang itu sendiri. B. Introyeksi. Introyeksi adalah mekanisme pertahanan di mana seseorang meleburkan sifat-sifat positif orang lain ke dalam egonya sendiri. C. Pembentukan reaksi. Tindakan defensif dengan cara mengganti impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan impuls atau perasaan lawan atau kebalikannya dalam kesadaran. Misalnya, benci diganti cinta, rasa bermusuhan diganti dengan ekspresi persahabatan. D. Reaksi agresi. Ego memanfaatkan drive agresif untuk menyerang objek yang menimbulkan frustasi, menutupi kelemahan diri dengan menunjukkan kekuatan drive agresinya, baik yang ditunjukkan kepada objek yang asli, objek pengganti, maupun ditunjukkan kepada diri sendiri. E. Intelektualis. Ego menggunakan logika rasional untuk menerima kateksis objek sebagai realitas yang cocok dengan impuls asli. Ada 5 intelektualisasi, itu rasionalisasi, isolasi, undoing, denial, dan penolakan. Submateri yang ketiga yaitu C. Perkembangan kepribadian. Menurut Freud, tahun-tahun pertama kehidupan yang sangat sebentar, akutnya itu
mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan pembentukan kepribadian. Masing-masing tahap perkembangan selama 5 tahun pertama ditentukan oleh cara-cara reaksi suatu zona tubuh tertentu. Tahapan perkembangan menurut Freud yaitu 1. Fase oral usia 0 sampai 1 tahun, 2. Fase anal usia 1 sampai 2-3 tahun, fase falik usia 2-3 sampai 5-6 tahun, fase laten usia 5-6 sampai 12-13 tahun, fase genital usia 12-13 sampai dewasa. Nah, ada beberapa gambaran tingkah laku dewasa yang masuk atau ditinjau dari dinamika kepribadian. Pertama, menunda kepuasan. Menunda kepuasan dilakukan karena objek pemuas yang belum tersedia, tetapi lebih sebagai upaya memperoleh tingkat kepuasan yang lebih besar pada masa yang akan datang. Yang kedua, tanggung jawab. Kontrol tingkah laku dilakukan oleh superego berlangsung efektif, tidak lagi harus mendapatkan bantuan kontrol dari lingkungan. Yang ketiga, pemindahan atau sublimasi, mengganti kepuasan seksual menjadi kepuasan dalam bidang seni, budaya, dan keindahan. 4. Identifikasi, memiliki tujuan-tujuan kelompok, terlibat dalam organisasi sosial, politik, dan kehidupan sosial yang harmonis. Sekian dan terima kasih. Shalom.